Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarna. Topik 2 kali ini kita akan membahas materi tentang hierarki data. Hierarki data itu sendiri dalam proyeksinya terhadap penggunaan di komputer merupakan bagian-bagian yang saling menghubungkan satu sama lainnya, yaitu untuk membentuk suatu kumpulan informasi yang disajikan sebagai alat penggunaan yang memiliki fungsi informasi yang berbeda-beda. Hierarki sistem. Hierarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampak-dampaknya pada sistem. Dengan demikian, hierarki adalah sistem yang tingkatan-tingkatan atau level, ya, keputusannya berstratifikasi, ya, berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Tiga pekerjaan dasar dalam manajemen basis data. Agar terciptanya basis data, maka dibutuhkan proses pembuatan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam merancang basis data adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan kebutuhan data. Yang kedua, merancang konseptual dan juga merancang implementasi. Dan yang ketiga, merancang fisik dan langkah fisik. Hierarki data dibagi menjadi 6 hierarki atau data. Berikut adalah hierarki data berdasarkan ukuran yang paling kecil hingga paling besar. Pertama yaitu bit. Yang kedua adalah byte. Yang ketiga adalah field. Yang keempat ada record. Yang kelima file. Dan yang keenam itu database. Nah, itu hierarki atau tingkatan hierarki susunan dari ukuran yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, ini adalah contoh hierarki data. Jadi secara tradisional, data diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang terdiri atas elemen data, rekaman atau record, dan berkas atau file. Nah, di sini ada misalkan satu database. Dalam database ini ada berkas, bisa disebut dengan file atau tabel. Jadi dalam berkas ini ada rekaman record, lalu ada elemen data atau juga field. Nah, ini hierarki datanya. Ini dari yang terbesar ya, terus sampai yang terkecil. Nah, elemen data penjelasannya adalah field atau atribut atau item atau kolom, bisa juga atau medan. Ini adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Contoh, nama pegawai, name, dan lain-lain. Rekaman atau juga disebut dengan record, bisa juga tuple atau juga baris, yaitu gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Contoh, nama,
alamat, kota, dan tanggal lahir. Seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah record rekaman pegawai yang bersangkutan. Lalu ada berkas, tabel, file atau juga relasi. Himpunan seluruh rekaman atau record yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu subjek. Jenis-jenis file. Satu, file induk, dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Yang kedua, file transaksi atau transaction file. File ini bisa disebut file input yang digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya, file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga ada file laporan atau juga report file. Nah, file ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat adalah file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip atau archival file, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tapi masih disimpan sebagai arsip. Yang selanjutnya, yang kelima adalah file pelindung atau backup file. Nah, file ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Lalu sejarah kemunculan basis datanya. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan manual atau berkas berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk rekaman yang disimpan pada rak-rak berkas. Sistem pemrosesan berkas, sekelompok rekaman atau record disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah dengan menggunakan komputer. Nah, sistem pemrosesan berkas memiliki kekurangan dalam hal kemubaziran data atau duplikasi data, keterbatasan berbagi data, ketidakkonsistenan dan kurangnya integritas, ketidakluasan. Sistem basis data muncul untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas. Objektivitas basis data. Pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan atau objektif, yaitu kecepatan dan kemudahan atau disebut dengan speed, efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau accuracy, dan ketersediaan atau availability. Lalu ada kelengkapan atau completeness, lalu ada keamanannya, security-nya,
dan kebersamaan pemakaian atau shareability. Penerapan basis data. Bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data antara lain itu kepegawaian, untuk pergudangan atau inventory, akuntansi, pada reservasi. Saya kira selesai untuk materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di modul dan topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.